Oke teman-teman, kita tahu ya saat ini tuh banyak aplikasi yang nggak cuma dibikin versi web, tapi ada juga versi mobile-nya. Ya contohnya hampir banyak ya e-commerce itu ya ada versi web, versi mobile-nya. Atau contohnya yang aplikasi chatting kayak WhatsApp, Telegram itu juga ada versi web, versi mobile-nya. Nah pertanyaannya, kalau kita programmer backend, itu bikin API-nya gimana? Karena kan biasanya layar antara web dan juga layar antara mobile itu berbeda. Pertanyaannya gimana nih? Apakah kita bikin satu API untuk semuanya atau bikin dua API untuk beda-beda? Nah, di sini kita akan bahas seperti itu ya. Yuk kita lihat. Ini jadi ada pertanyaannya ya. Oke, jadi ini pertanyaannya dari Anugrah Zeputra ya. Oke, pertanyaannya adalah best practice pembuatan API untuk konsumsi web dan juga mobile apps. Kita beri contoh WhatsApp. WhatsApp memiliki dua UI, dari web dan juga mobile. Idealnya, API yang digunakan ini sama, seperti dua UI tetapi satu backend. Tetapi kutelaah lagi, sepertinya backend perlu dipisah, karena ada kostumisasi antara dua platform tersebut. Nah, aku bingung, harusnya ini dibikin dua service backend yang berbeda atau tetap satu backend service? Tolong pencerahannya. Oke. Hal seperti ini memang sudah biasa terjadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat aplikasi ya jangan jauh-jauh deh lah, toko online lah teman-teman belanja entah itu di Blibli, Tokopedia misalnya di Shopee, itu mereka ya halaman webnya dan juga halaman di mobile apps-nya itu pasti beda ya. Walaupun mungkin semua informasinya sebenarnya sama ya, ada halaman homepage, produk detail, tapi mungkin beberapa informasi itu tidak sekomplit misalnya di web. Kenapa? Karena web itu kan nanti kan untuk tampilannya desktop ya. Jadi kalau desktop tuh artinya besar layarnya. Jadi informasi yang kita bisa kirimkan itu banyak. Sedangkan di mobile itu ukurannya kecil. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba ngasih semua informasi ya. Kalau kita kasih semua informasi nanti nggak muat di satu layar yang kecil untuk mobile itu. Makanya biasanya sedikit-sedikit informasinya. Nah jadi pertanyaannya apakah kita cocoknya bikin satu backend aja ya atau satu API ya simpelnya untuk dua-duanya atau tiap ini itu beda-beda. Nah sebenarnya permasalahan ini udah banyak ya solusinya. Nah, di sini saya akan bahas 3 solusi ya, 3 solusi. Oke, kita akan bahas nih. Oke, jadi ini solusi untuk banyaknya jenis front end ya, itu udah banyak ya. Jadi di sini many front end lah misalnya. Jadi sebenarnya udah banyak ya permasalahan ini. Jadi kita tahulah di sini ada contohnya mobile ya. Lalu di sini ada web. Nah, bahkan teman-teman mungkin kalau misalnya tahu contoh ini ya yang streaming platform kayak Netflix gitu ya. Mereka kan ada buat TV gitu ya. Bahkan ada TV-nya pun beda-beda ya. Ada TV yang di Apple TV misalnya, Android TV dan lain itu bahkan kalau teman-teman perhatikan itu UI-nya beda ya. Nah, jadi itu bakal banyak banget. Nah, pertanyaannya gimana ya mereka nge-handle itu misalnya seperti itu. Oke. Jadi di sini misalnya lain-lain lah ya, yaitu contohnya TV dan lain-lain lah. Oke, ada beberapa solusi ya. Nah, kita bahas solusi yang pertama. Oke, solusi yang pertama ya. Jadi solusi yang pertama itu yang paling simpel. Yang paling simpel adalah satu API ya untuk semua. Nah, ini sebenarnya yang paling simpel. Jadi pokoknya kita bikin satu backend API di sini, backend API gitu ya. Nanti dia akan digunakan oleh semuanya. Jadi untuk web ketika manggil API, dia manggil API yang sama gitu ya. Untuk mobile, Untuk mobile pakai API yang sama, untuk web pakai API yang sama, untuk TV juga pakai API yang sama. Sesimpel kayak gitu. Nah, ini untungnya apa ya? Jadi ini kita bahas pro-nya atau keuntungannya. Ini yang paling simpel ya, yang paling sederhana ya. Ini artinya mudah dibuat. Nah, jadi simpel banget, nggak banyak yang aneh-aneh, kita cukup bikin. Nah, kontranya apa ya? Jadi minusnya lah. Ini plusnya. Kita bilang plusnya, ini minusnya. Oke, minusnya apa? Minusnya adalah mungkin kurang fleksibel ya, kurang fleksibel istilahnya tuh. Jadi maksudnya API-nya kurang fleksibel. Jadi contohnya misalnya, mobile itu cuma butuh 5 informasi, ya kita tetap balikin semuanya. Karena web itu butuhnya 10 informasi misalnya, kayak gitu. Nah, jadi itu kurang fleksibel. Jadi walaupun mobile tidak butuh misalnya, tetap kita kembalikan 10 informasinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kurang fleksibel ini gitu ya. Jadi memang
ribet ya di sisi FE-nya, front end-nya ya. Jadi kalau dia nggak butuh ya dia tetap harus konsum ya walaupun nggak digunakan gitu ya. Atau misalnya kalau ternyata kebutuhan mobile harusnya gitu ya di halaman mobile itu harusnya ringan ya. Misalnya halamannya cukup informasinya dikit tapi karena API yang digunakan adalah API yang sama dengan web, jadi informasi yang dibalikan otomatis lebih banyak, otomatis lebih berat ya, otomatis lebih lambat juga. Jadi ini bisa kena impact dari si front end-nya ya, terutama front end yang kecepatannya itu lebih rendah. Misalnya di mobile kayak gitu. Jadi otomatis akan lebih lambat dibandingnya. Tapi yang paling pasti adalah simple ya. Jadi buat orang back end ini mungkin yang paling disukai ya karena paling simple. Cukup bikin satu API ya udah bisa dipakai oleh semuanya. Nah, ini solusi yang pertama ya. Nah, biasanya solusi pertama ini dilakukan atau dikerjakan ya ketika memang kita baru membuat awal-awal tahapan pembuatan aplikasi ya. Jadi daripada pusing dulu ya udah kita bikin satu API dulu pakai semuanya. Nanti kalau misalnya udah bertahap berubah, nah barulah kita akan biasanya ke fase yang kedua ya. Ini kita bikin fase yang kedua. Jadi fase yang pertama yang tadi ya. Nah, fase yang kedua ya solusi kedua lah istilahnya itu ya. Itu adalah kita akan implementasi back end for front end ya. Jadi ini back end for front end. Nah, simpelnya apa? Simpelnya adalah setiap ada jenis front end baru, kita akan bikin back end-nya. Nah, jadi kita punya di sini mobile API contohnya untuk ngehandle mobile, lalu di sini kita punya web API untuk ngehandle web, dan di sini kita punya TV API. Nah, jadi enaknya adalah ya di sini ini connect-nya ke sini. Jadi web ke web, TV ke TV dan seterusnya. Nah, kita bahas lagi di sini. Dari sini sebenarnya teman-teman udah tahu ya. Plusnya apa? Oh, plusnya dulu deh ya. Plusnya otomatis iya ya, lebih enak ya, lebih enak di sisi front end. Jadi si API-nya akan dibuatkan sesuai kebutuhan front end. Karena kan contohnya yang tadi ya, ketika halaman layar si mobile kecil, ya kita nggak butuh informasi banyak, kita akan bikinkan sesuai kebutuhan mobile. Jadi API-nya akan kecil. Kalau ternyata di mobile itu ada bagian tab-tabnya, dan kita pengen bikin jadi lazy misalnya gitu ya, nah kita bisa bikin beberapa API untuk satu halaman itu. Jadi API-nya bisa banyak. Jadi lebih enak di sisi front end ya. Jadi ya ini beneran enak banget di sisi front end-nya. Jadi apapun yang dibutuhkan front end nanti akan dibuatkan si API-nya. Kenapa? Karena nggak pusing lagi mikirin front end yang lain. Mobile nggak perlu pusing mikirin web karena sudah ada web API yang lain. Jadi ini enak di sisi front end. Oke, minusnya ya nggak enak di sisi back end ya. Back end banyak maintain ya, maintain API. Jadi banyak banget aplikasi yang harus di-maintain di back end ya. Dari mobile, web, dan TV. Jadi kalau ada satu logic yang sama, misal aja contohnya registrasi atau login, itu kan sebenarnya logiknya sama ya. Maka kita harus maintain di semua API. Nah, seperti itu. Jadi di mobile kita harus bikin login API-nya untuk mobile, ini web bikin lagi login API-nya, untuk TV login bikin lagi gitu ya. Nah, semuanya dibikin. Nah, seperti itu. Nah, ini solusi yang kedua yang banyak digunakan ya. Jadi solusi yang pertama ini ya, dan ini solusi yang kedua yang banyak digunakan. Oke, solusi yang ketiga itu yang solusi yang sebenarnya paling ideal, tapi memang agak kompleks untuk diimplementasikan ya. Solusi yang ketiga ini saya akan copy dulu. Oke, kita bahas solusi yang ketiga ya. Itu adalah implementasi agregator service. Nah, seperti ini. Contoh yang paling banyak diimplementasikan saat ini adalah GraphQL. Nah, seperti ini. Jadi nanti sebenarnya dia ada satu agregator ya. Contohnya misalnya GraphQL ya. Lalu di belakangnya sebenarnya ada aplikasi backend yang lainnya ya. Contohnya di sini ada API A, contohnya backend A gitu ya. Lalu nanti ada backend B gitu. Lalu di sini ada backend C kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah agregatornya. Nah, terus bukannya ini kalau berarti semuanya connect ke sini dong? Iya, jadi semuanya connect ke sini ya. Nah, bukannya kalau gitu berarti nggak enak ya dari sisi ininya ya, dari sisi front end-nya ya, karena mirip kayak nomor satu ini. Iya, mirip nomor satu.
Tapi bedanya adalah kalau di sini itu kan satu API ya yang sudah kita buat itu bisa balikin untuk semuanya. Jadi satu respon, satu request sama. Nah, kalau misalnya untuk agregator ini, nah si mobile atau si front end ini bisa menentukan dia mau ngakses API mana dan pengen responsnya data apa aja. Nah, jadi custom ya sesuai dengan permintaan si mobile-nya. Jadi contohnya, oke saya mau dapetin data dari backend A, lalu tolong diagregat dengan backend B, tapi balikin field-nya A, B, C, D, F, G, H misalnya, seperti itu. Jadi nanti mobile API-nya yang bilang. Contohnya kalau mobile cuma butuh 5 field, dia yang bilang, oh tolong balikinnya cuma 5 field aja. Jadi nanti walaupun dari sini, contohnya dari backend A atau dari backend B, balikannya adalah 10 field, tapi si agregator ini akan nge-agregat gitu ya, lalu dia akan ngefilter, oh yang dibutuhkan cuma 5 field doang, maka yang dikembalikan ke mobile API itu cuma 5 field doang. Nah misalnya di web itu, oh saya butuh 20 field ini gitu ya, karena halamannya memang besar gitu ya, maka si agregator ini akan balikin 20 fieldnya. Nah jadi seperti itu. Nah ini contoh, ini diimplementasikan di perusahaan Netflix ya. Kalau teman-teman cek Netflix itu mereka pakai GraphQL. Nah, jadi Netflix itu kan banyak tuh, mereka sempat sharing session tuh di conference gitu ya. Dia ada mobile-nya kan banyak Android, iOS, dan lain-lain. Ada web gitu ya, udah pasti. Ada TV, nah TV yang paling banyak tuh, ada Android gitu ya, ada Apple TV, ada juga yang Samsung, apa gitu ya, OS-nya saya lupa, bukan Android. Itu banyak banget tuh, dan mereka kalau bikin API satu-satu, kayak yang kayak gini, ini ribet banget, harus banyak maintain ya. Nah, kalau mereka bikin satu kayak gini, mereka juga nggak bisa. Karena respon ini butuhnya beda-beda ya. Makanya mereka akhirnya gunakan GraphQL ya sebagai agregator si API-nya. Jadi nanti dari sini tinggal minta aja ke GraphQL servernya atau ke agregatornya ya kita bilang. Nah, ini tinggal, oh saya mau login misalnya atau saya mau get movies ya, ambil film, tapi tolong balikin contohnya field A, B, C, D, F, G, H aja. Ya, jadi yang lainnya nggak usah. Nanti dia yang akan ngambil dari misalnya movies API atau movies backend, lalu kategoris backend atau apa gitu ya. Nanti yang agregatnya di sini, nanti dibalikin cuma yang dibutuhkannya aja. Nah, jadi ini adalah 3 cara. Nah, jadi ini, oh ya kita lupa ya tadi, plusnya ya sangat fleksibel ya. Nah, jadi buat FE ya, front end ya, sesuai. Jadi terserah front end mau minta data apa gitu ya. Ya minusnya adalah nambah satu agregator ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini udah tiba-tiba di sini nggak ada masalah, di sini ada error, nah kita juga nambah satu problem lagi. Jadi kita harus maintain satu aplikasi lagi. Nah, tapi setidaknya kita tidak maintain semua aplikasi ini. Nah, jadi ini adalah 3 solusi yang banyak digunakan ya untuk maintain multiple front end. Jadi nggak cuma 2 ya, tapi banyak front end. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman mau pilih yang mana? Saya rekomendasikan kalau misalnya di awal-awal banget, teman-teman belum jelas gitu ya, oke kita baru awal dulu gitu ya aplikasinya, nggak terlalu banyak dulu usernya dan lain-lain. Oke kita nggak apa-apa, bikin yang versi 1 dulu. Ya, 1 API buat semuanya. Nah, habis itu naik ke versi ini kalau memang nggak terlalu banyak. Contohnya misalnya, oh kita cuma dua front end kok, cuma web sama mobile misalnya. Udah gitu doang. Nggak ada yang lain lagi ya, nggak ada banyak. Mobile pun misalnya di Android, iOS ya, itu sama semua screen-nya. Nggak ada perbedaan gitu ya. Ya teman-teman bisa pakai implementasi ini dulu ya. Ini lebih simpel juga. Nah tapi kalau teman-teman udah front end-nya banyak banget gitu ya, udah kompleks banget misalnya, halaman-halamannya udah banyak yang beda-beda antar device-nya, nah itu saya sarankan pakai yang agregator ini. Yang paling populer saat ini adalah GraphQL. Jadi itu jawabannya ya, gimana cara handle multiple front end ya di back end-nya.